Halo guys, kita berjumpa lagi di dalam channel ini. Oke, video kali ini saya mau share kepada korang pemasangan untuk switch steering control lah, untuk head unit bagi kereta Pro 2 Beza. Oke, sebelum itu kepada korang yang baru jumpa channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng sekali ya guys. Oke, kita lanjutkan saja video ini. Jadi inilah dia kereta Pro 2 Beza, beginilah keadaannya. Oke, head unit sudah ganti ya, dia punya head unit sudah ganti player Android lah. Jadi kita perlu tambah satu switch di bagian ini lah. Oke, dia ada satu steering control. Oke, jadi saya akan share korang cara pemasangan dia lah. Oke, jadi untuk pemasangan nih kita perlu buka steering nih lah. Steering nih kita perlu buka, cover bawah nih kita perlu buka, dan juga head unit nih kita perlu buka lah. Untuk kita pasang switch di bagian ini, dan juga roller di bagian belakang steering nih, roller, dan juga untuk jalan wire lah di head unit. Oke, jadi barang yang perlu kita ada seperti inilah. Dia ada satu switch. Ini switch akan ada di sinilah. Ini switch dan satu roller lah, roller dan juga wire lah. Ini wire. Barang semua PNP saja bos. PNP saja untuk pemasangan, tidak putung wire lah. Oke, pertama sekali saya buka dia punya bagian steering lah. Oke, untuk buka steering nih kita perlu cucuk di bagian ini. Di bawah ada satu, dan sebelah kiri ada satu lah. Jadi kiri kanan nih kita perlu cucuk lah nih. Oke, kita perlu cucuk guna screwdriver mata rata saja lah macam nih. Sebab dia ada lock di dalam dia perlu cucuk tolak sajalah. Cover horn ataupun airbag di bagian tengah sudah pun dibuka. Oke, ini kita sudah cabut guys. Ini dia punya airbag lah. Oke, untuk pin airbag nih kita cuma perlu tarik kalau kita mau buka dia. Kita cuma perlu bagi naik lah pin tengah nih warna kuning nih. Kita perlu cungkil ya bagi naik, baru soket nih boleh terbuka lah. Oke, dan switch horn nih kita perlu tarik sajalah. Ini ada satu switch di sini, kita cuma perlu buka dia punya soket saja. Oke, untuk nih kita perlu tarik saja, sebab dia pakai klip. Kita perlu buka lah, dia tidak skru dia cuma pakai klip saja tuh. Macam ni, dia cuma cucuk pasangnya lah. Jadi kita perlu tarik kuat sedikit lah. Oke, jadi kabel sudah pun kita tarik ya guys. Nampak, kita cuma perlu tarik saja deh, dan kita akan pasang switch baru lah. Oke, nampak switch baru sudah pun dipasang.
Oke, kita seterusnya kita perlu buka steering nih lah. Dia ada satu nut di sini, kita perlu buka. Steering ini kita perlu cabut lah untuk ganti roller di bagian dalam nih. Ini roller baru lah. Oke, jadi ini roller lama, kita perlu buka steering. Oke, sebelum kita buka nih steering, kita pastikan kedudukan tayar center, bos. Kita pastikan dia center. Steering ni pun center. Maksud dia bagian center lah, tengah, supaya bila kita buka nanti kita pasang balik, steering, kedudukan steering tidak lari. Jadi kita perlu bagi center sebelum kita tarik ini steering. Oke, untuk nut nih dia punya size 19 lah, bos. Size 19. Jadi saya guna box 19 sajalah. Barulah kita akan terbuka dia punya nut nih. Oke. Terusnya kita tinggal tarik lagi bagian steering nih lah. Oke, jadi steering sudah pun dicabut. Beginilah keadaan dia lah setelah dicabut. Ini steering dia. Oke, jadi sebelum kita buka roll nih kita perlu marking lah. Ini kita perlu marking, kita perlu tap sini lah supaya kedudukan dia ini tidak akan lari. Oke, jadi kita mau buka nih, kita perlu buka cover nih dulu lah. Oke, jadi dia ada 2 skru nih kita perlu buka. Cover ni dia ada 3 skru lah, 1, 2 dan di bawah ada 1 lah. Bagian dalam nih kita perlu buka 3 skru, baru cover ni akan terbuka lah. Sudah pun kita buka, beginilah keadaan dia di dalam. Oke, jadi untuk buka cover bagian atas nih, yang atas cover nih, kita perlu buka cover nih dulu lah. Dekat meter nih kita perlu tarik sejak supaya cover di atas nih baru boleh buka. Oke, jadi kita akan buka dia punya roller nih. Sebelum kita buka kita perlu marking lah dia punya ini bagi selotip dia, supaya dia tidak akan bergerak macam ni. Oke, jadi untuk buka nih dia ada 1 pin sini, 1 kita perlu cungkil saja, dan sini 1 dan sini 1 lah. Dia ada 3 pin saja. Dia tidak skru, dia cuma pakai pin. Jadi kita perlu cungkil pin dia dan kita perlu tarik bagi keluar saja. Oke.
jadi roller sudah pun dibuka. Nah, ini roller yang lama lah. Oke, jadi dia ada dua soket di bagian bawah nih. Kita cuma perlu cabut sajalah soketnya. Kita cuma perlu tarik pinnya saja. Oke, dia ada dua soket. Dan kita akan pasang roller baru lah. Nah, ini roller baru lah. Ya, kita cuma plug in, kasih bagi masuk saja. Roller sudah pun dipasang. Oke, jadi ini untuk airbag punya soket. Kita perlu cucuk balik sajalah, pasang. Oke, untuk ini kita kena pasang nih dulu wire extend nih untuk yang pergi steering wheel lah. Jadi kita perlu cucuk dulu di sini. Kita perlu cucuk dulu soket nih macam nih. Baru yang ini nih. Soket nih kita akan cucuk di bagian ini, dan wire nih kita akan bagi jalan kemas-kemas lah. Kasih masuk dalam nih, tarik pergi head unit. Oke, ini untuk pergi head unit lah. Ini soket untuk head unit. Oke, jadi kita perlu bagi jalan wire lah untuk tarik masuk sini. Nanti kita akan buka head unitnya. Oke. Oke, jadi wire kita sudah plug in, kita sudah bagi jalan dengan kemas. Kita perlu kabel tie lah supaya wire tidak akan bergantung-gantung di bagian bawah. Jadi kita perlu ikat kabel tie bagi kemas lah. Oke, seterusnya kita akan pasang balik steering dan kabel-kabel ini semualah. Oke, jadi lock nih kita perlu buka, bos. Ini lock kita perlu buka. Kita cuma hanya tarik sajalah, baru dia akan boleh running lah. Ini lock cuma dia supaya tidak akan berpusing lah. Jadi kalau kita sudah siap pasang, kita perlu buka dia punya lock nih, dan kita akan pasang balik steering.
cover sudah pun dipasang, steering pun sudah pun dipasang. Oke, nut kita sudah pasang bagi kuat. Pastikan kita ikat kuat guys ya nut nih. Oke, jadi soket nih, ini soket kita cuma perlu plug in di bagian ini saja lah. Oke, kita cuma perlu plug in. Oke, yang ini kita pergi horn, yang ini kita pergi airbag lah untuk pergi bagian cover nih. Oke, jadi untuk wire nih, kita perlu buka lah. Oke, soket nih kita perlu buka sebab dia sudah bagi sekali lah dengan wire dia nih. Jadi kita cuma perlu cucuk di bagian ini saja. Yang ini kita buka yang lama. Oke. Oke guys, jadi steering sudah pun pasang siap. Kita sudah pastikan semua sudah ikat dengan baik lah. Oke, jadi sekarang kita tinggal buka head unit untuk sambung wire di bagian head unit ni lah, Android player ni. Oke, jadi kita akan coba nanti tes. Oke, jadi untuk head unit ni kita perlu buka ni cover lah. Oke, ni cover kita perlu buka. Dia cuma pakai klip saja semua, kita cuma perlu tarik saja lah. Oke, jadi head unit ataupun player Android sudah pun dibuka. Oke, beginilah keadaan dia. Kita cuma perlu cabut soket dan ini wire yang dari steering ni lah. Oke, ini wire dari steering. Oke, untuk macam ni ini sekarang dia yang lama punya. Jadi yang lama punya ni dia tidak soket untuk plug and play. Jadi kita kena cari soket ni lah. Oke, wiring kit ni untuk PNP bagi masuk yang ini soket lah. Jadi kita perlu ganti. Oke, macam di sini saya ada dapat satu, kita perlu gantilah. Oke, ini dia cuma PNP, tidak potong wire. Dia ada satu free untuk steering wheel lah. Oke, ini soket untuk steering wheel. Kita perlu sambung di bagian nih. Jadi yang ini yang lama punya nih kita perlu ganti. Kita cucuk pasang yang baru. Oke, untuk Android bagi kereta Pro 2 lah, PNP bos. Oke, jadi soket PNP sudah pun diganti. Beginilah keadaan dia, nampak nampak kemas guys. Dia tidak potong wire lah, dia cuma PNP ya. Oke, seterusnya kita akan pasang balik head unit dan kita akan coba.
Oke, head unit sudah pun dipasang. Sudah kita pasang balik. Dan semua cover sudah kita pasang. Kita pastikan kita pasang dengan kemas lah bos. Oke, kita pastikan semua dipasang dengan baik lah, semua fit. Oke, jadi sekarang kita akan coba steering wheel nih. Oke, sekarang kita akan coba start, tekan brake, start. Oke, nampak. Oke, semua berfungsi dengan baik lah, tidak yang hidup. Logo airbag semua oke, kita sudah pasang dengan baik. Jadi logo dekat meter airbag normal lah bos. Oke, tidak masalah. Jadi sekarang kita akan set untuk player Android ini lagi. Oke, jadi sekarang kita perlu setting switch nih lah untuk head unit nih. Jadi untuk Android nih kita perlu masuk setting di bagian steering wheel. Oke, kita masuk. Oke, jadi begini keadaannya di dalam. Jadi kita kena set satu persatu lah button nih. Oke, jadi untuk Android player nih kita perlu set, kita tekan start. Oke, kita tekan start. Oke, jadi button nih untuk Android nih dia punya cara, dia kena tekan 2 kali lah. Tekan 2, oke, dia jadi kuning. Baru kita akan tekan button tambah nih lah. Oke, nampak dia set. Bila dia berfungsi dia akan jadi warna kelabu dia akan jadi gelap lah. Oke, seterusnya kita set di bagian tolak nih, kita perlu klik 2 kali. Dia akan jadi kuning. Kita akan tekan lagi 1 kali sini. Oke, dia akan set. Jadi seterusnya kita akan set lah satu persatu. Oke, macam ini next, kita tekan dia, tekan 2 kali, set. Oke, tekan balik 2 kali, set. Oke, tekan. Untuk mode nih kita pergi home lah, terpulang dengan korang lah. Korang mau yang mana satu? Korang mau mode, power dia, ataupun pergi home, pergi menu dia. Oke, jadi terpulang dengan korang. Kita set mana yang kita suka lah. Oke, jadi untuk mood nih kita set pergi menu lah. Oke, jadi kita akan tekan. Oke, sekiranya sudah set semua, kita perlu tekan N bos. Kita tekan N. Oke, nampak dia sudah set lah. Oke, jadi kita akan coba. Kita akan coba masuk radio lah. Oke, nampak semua berfungsi dengan baik bos. Oke, next. Nampak next pun boleh. Tekan next. Oke, semua sudah berfungsi dengan baik. Kita tekan mode, dia akan pergi menu lah, home. Nampak dia tidak dapat, jadi kita perlu ubah lagi setting dia. Kita perlu pergi home lah. Oke guys, sekarang semua sudah settle. Setting kita perlu ubah saja yang di bagian ini. Kita perlu mana yang kita suka lah. Oke, kita coba tes lagi 1 kali. Bagi kuat, oke, semua berfungsi. Bagi kuat, bagi slow semua berfungsi. Kita next. Oke, next. Oke, sekarang kita tekan mode, dia akan balik pergi home lah. Oke, nampak semua sudah berfungsi dengan baik. Oke, jadi selesailah pemasangan switch steering control untuk kereta Poro 2 Beza. Oke guys, selesai sudah pemasangan switch steering control bagi kereta Poro 2 Beza. Oke, sekiranya video ini bermanfaat kepada korang, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng sekali ya guys. Dan jangan lupa share kepada rakan-rakan bagi pemilik kendaraan Poro 2 Beza. Share kepada rakan-rakan kita ya guys. Oke, kita video ini sampai di sini sajalah. Oke, kita akan berjumpa lagi di next video. Bye bye.